Bisa proyek transportasi baru Light Rail Transit atau LRT akan hadir di Jakarta. Proyek LRT ini untuk menggantikan proyek monorail yang kini pembangunannya tak berlanjut alias mangkrak. Proyek monorail yang diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2013, hingga kini pembangunannya tidak berlanjut. Mangkraknya pembangunan ini disebabkan permasalahan sengketa tanah. Sebagai gantinya, transportasi baru Light Rail Transit atau LRT dianggap menjadi transportasi yang lebih fleksibel dibangun di Jakarta. Pasalnya, pembangunan LRT ini akan lebih cepat mengingat tidak perlu adanya pembebasan lahan yang sering menghambat proyek. Pada tahap awal, LRT ini akan dibangun pada jurusan Cibubur, Cawang, dan juga Grogol. Untuk investasinya, diperkirakan menelan dana 9 hingga 10 triliun rupiah. Sementara itu, PT Adikarya memperkirakan pengerjaan proyek LRT ini akan dimulai pada akhir tahun 2015 ini. Light Rail Transit telah menjadi sarana transportasi yang paling dapat diandalkan di kota-kota besar di Amerika Serikat, Eropa, Filipina, Tiongkok, dan Singapura. LRT menjadi transportasi unggulan. Selain karena murah, LRT juga dapat menempuh dengan waktu yang relatif singkat dengan jarak tempuh 1 km per menit. Rencananya, pada tahun 2018, LRT sudah dapat dioperasikan di Jakarta. Dengan lebar kereta hanya 2,8 meter dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, LRT diyakini akan cocok dengan kondisi Jakarta yang memiliki gedung-gedung bertingkat. PT Adikarya selaku pemegang perusahaan dari proyek LRT ini masih belum bersedia untuk kami wawancarai mengenai proyek ini. Namun menurut dari Direktur Utama Kiswo Darmawan PT Adikarya di sini yang melalui pesan singkat kami hubungi bahwa PT Adikarya ini masih mengkaji dari proyek LRT ini dan masih nanti minggu depan akan bertolak ke Tiongkok untuk mengurus kontrak dan juga kerjasama dari pabrikan LRT yang berada di Tiongkok. PT Adikarya juga masih menunggu dari perintah Presiden Joko Widodo untuk penugasan pembangunan. Diharapkan ke depannya LRT ini dapat terwujud dan juga menjadi moda transportasi yang lebih efektif dan juga lebih baik dari moda transportasi yang ada di Jakarta lainnya. Sadrina Evanalia, Ali Amran, Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, Dialog Lansto kali ini akan membahas proyek moda transportasi massa yaitu Light Rail Transit atau LRT yang bakal menggantikan monorail yang mangkrak. Dan di studio telah hadir pengamat kebijakan publik Bapak Zaim Saidi dan kami juga nanti akan menantikan sambungan telepon dengan Direktur Utama PT Adikarya Kiswo Darmawan. Ya, selamat siang Pak Zaim. Terima kasih sudah hadir di Berita 1. Pak, ini LRT menggantikan monorail yang padahal baru tahun 2013 itu groundbreaking ya, dan kita sudah lihat bangunannya di Jalan Kuningan Raya. Kira-kira sudah tepat? Ya, ini sebenarnya menurut saya langkah dan kebijakan yang agak mengherankan ya. Artinya proyek monorail itu kan belum dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya itu kegagalan monorail itu dipertanggungjawabkan dulu. Nah, itu satu. Yang kedua juga sebetulnya kan kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Nah, ini nampak sekali bahwa kepentingan investor mendahului kepentingan masyarakat. Gitu. Nah, ini menurut saya akan menimbulkan persoalan yang besar nantinya. Kita harus belajar dari pengalaman monorail sebenarnya kan. Sebelum kita perbandingkan perbedaan LRT dan monorail ini ya, kalau kita sedikit berkaca, monorail dikatakan mangkrak ini karena urusan pembebasan lahan. Ya, apapun yang disampaikan pada publik kan harus bertanggungjawabkan dulu. Kalau betul itu pembebasan lahan, sebetulnya persisnya lahan yang mana? Kan kita tahu sekarang banyak tiang-tiang sudah di sepanjang Kuningan tadi sampai ke Senayan, itu kan lahan sudah tersedia. Paling nggak pada sektor yang sekarang sudah ada tiangnya, dan itu sudah berapa triliun. Dan kita juga tidak tahu sudah sejauh mana sebenarnya investasi itu dicairkan. Betul, dan sebenarnya yang pihak bertanggung jawab siapa gitu. Sedangkan dulu kan waktu itu masih calon gubernur kan, Pak Jokowi mengatakan pasti akan berlanjut, tiba-tiba tidak ada kelanjutan sama sekali. Dan sekarang tanpa babi bu boleh dikatakan muncul ide untuk LRT. Oke, gitu. Ada kemungkinan untuk menggunakan jalur ataupun mungkin proyek dari monorail yang kemudian mangkrak ini untuk bisa dirubah menjadi LRT jalurnya. Anda melihat ini apakah cukup efektif juga untuk setidaknya menggantikan proyek yang mangkrak tidak jalan tadi? Ya, saya pertama harus dipertanggungjawabkan dulu, ya kan? Karena itu kan nanti ada urusan hitung-hitungan dan pertanggungjawaban
penggunaan biaya yang sebelumnya dari mana dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua pasti ada persoalan teknis. Apakah betul monorail yang jalurnya di atas itu bisa dipakai untuk LRT? Biasanya LRT kan menggunakan jalur kereta api yang ada dan itu memang akan ada yang di atas, akan ada yang mungkin bahkan di bawah, tapi umumnya justru menggunakan lahan yang tersedia. Itu salah satu keunggulan LRT kan justru tidak seperti monorail yang memerlukan jalur khusus. Nah kalau LRT kan bisa menggunakan jalur yang sudah ada. Bisa menggunakan jalur komuter lain yang sudah ada. Tapi yang menarik dan sangat penting itu kita harus tahu juga uang yang sudah dikucurkan itu pertanggungjawabannya kemana dan sudah habis untuk apa. Baik, kita akan sapa lewat sambungan telepon. Ada pengamat transportasi Bapak Darmaning Tias. Pak Darmaning Tias, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya. Pak Dharma, Pak Zaim ini kemudian melihat ada beberapa hal yang harus dikritisi dari proyek LRT ini. Kalau Anda melihat seperti apa? Sejauh mana ini akhirnya dapat memberikan dukungan yang maksimal untuk moda transportasi massa di Jakarta? Ya, kalau saya prinsipnya kalau itu dibangun di daerah asal dan tujuan perjalanan, saya kira itu sangat penting. Tetapi kalau itu dibangun di lingkar kota saja, mungkin dia tidak akan memecahkan persoalan. Karena orang tetap akan membawa kendaraannya ke dalam kota. Tetapi kalau misalnya itu dibangun dari Cibubur sana sampai Grogol misalnya, atau dari Bekasi Timur ke Cawang, nah itu mengantarkan orang dari asal tujuan dari asal perjalanan ke tujuan perjalanan gitu. Itu bisa berkontribusi untuk mengurangi kemacetan gitu. Tapi kalau di dalam kota seperti jalur monorail yang ada, saya memang pesimis kalau itu dapat berkontribusi untuk mengurangi kemacetan. Baik, Pak Dharma, sehubungan dengan tercetusnya LRT ini pada awalnya ya, yaitu untuk menggantikan proyek monorail Jakarta yang kita tahu sudah dari akhir 2013, tapi sampai hari ini belum jelas kelanjutannya. Apa sebetulnya perbedaan paling mendasar antara kedua jenis moda transportasi ini? Ya, sebetulnya kalau perbedaannya lebih pada teknis ya. Kalau teknis saya tidak begitu paham, tetapi kalau dari segi daya angkut apa itu ya saya kira memang hampir sama. Tetapi sekali lagi kalau saya concernnya bukan perbedaan di situ, tetapi apakah jalur yang akan dibangun itu kira-kira jalur asal dan tujuan pergerakan bukan. Kalau itu bukan, saya kira itu nanti akan mengulang kesalahan yang terjadi pada monorail. Tetapi kalau itu menjawab persoalan kebutuhan transportasi dari asal dan tujuan, nah itu saya kira menjawab persoalan kemacetan. Soal teknisnya saya kira teman-teman di Adikarya jauh lebih bisa menjelaskan. Baik, Pak Dharma, kalau kita lihat urgensinya proyek LRT ini untuk menggantikan proyek monorail yang sudah mangkrak, kita punya MRT yang memang belum selesai dan juga kita punya masalah terkait dengan ketersediaan dari armada kereta untuk komuter gitu ya. Ada PR juga di situ. Sebetulnya seberapa penting ini juga harus diprioritaskan sebetulnya di tengah permasalahan-permasalahan yang sepertinya juga masih berkembang ini, Pak Dharma? Ya, sebetulnya kebutuhan untuk membangun infrastruktur transportasi massal kita sekarang ini mendesak. Dan memang tidak bisa hanya dipecahkan dengan satu model, misalnya MRT. MRT yang sekarang sedang dibangun itu kan baru terbatas dari Lebak Bulus sampai ke HI. Dari HI ke berikutnya ke kota mau naik apa kan belum. Lalu juga KRL Jabodetabek ya memang saat ini mampu menaikkan jumlah penumpangnya menjadi 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini, tetapi itu kan memang jalurnya juga sudah kaku. Nah, sekarang kan kita butuh terobosan jalur-jalur baru yang mampu mengangkut penumpang dari asal perjalanan itu. Katakanlah misalnya, kalau kita dari arah Cibubur misalnya, sampai sekarang kan nggak ada selain bis gitu ya.
yang mengarah ke kota. Bisa saja jarang gitu kan. Itu kan perlu difasilitasi supaya banyak kendaraan pribadi yang parkir di daerah-daerah Cibubur sana lalu ke kota, dia akan memakai LRT atau apalah gitu, yang pasti angkutan umum massal. Jadi soal bahwa ada pembangunan MRT, ada pembangunan double track untuk KRL dari Manggarai ke Cikarang, ada pembangunan busway, lalu akan ada pembangunan LRT. Asal itu rasional itu nggak masalah karena memang kebutuhan pergerakan di Jabodetabek ini kan makin tinggi. Kalau sekarang ini kan mungkin jumlah perjalanan baru sekitar 30-an. Artinya tidak apa-apa dilakukan secara bersama-sama ya, bukan diselesaikan satu persatu kemudian pindah ke moda transportasi lainnya ya? Anda melihat? Kalau itu memerlukan waktu yang panjang, sudah terlalu proyek, belum ada solusinya. Jadi justru kalau bisa bersamaan, sehingga dalam waktu yang bersamaan pula ada solusi yang banyak. Seperti di Kuala Lumpur sekarang ini membangun beberapa jaringan MRT loh ya, dan ditargetkan tahun 2017 itu sudah akan beroperasi. Jadi kita kalah gitu karena MRT Lebak Bulus HI mungkin tahun 2017 belum gitu. Itu contoh itu. Jadi Kuala Lumpur yang sekarang saya kira tetangga kita yang terdekat, yang kulturnya hampir sama, kayanya juga hampir sama, yang sekarang sudah mencoba memberesi kebutuhan pembangunan infrastrukturnya. Baik Pak Dharma, artinya pembangunan secara simultan tidak masalah asal semuanya benar-benar bisa hingga selesai, karena toh memang kebutuhannya ada, rakyatnya butuh, terutama yang di sekitar Jakarta itu sendiri sebagai feeder ya dalam hal ini, dan juga dalam kota. Anda setuju? Iya, betul. Jadi, Pak Zain? Ya, saya rasa ini memang kaitannya dengan manajemen transportasi kota secara keseluruhan. Tapi kan juga kita mesti melihat ini kan keseluruhan ya dengan suburbannya, daerah-daerah penyangga Bekasi, Depok dan seterusnya. Nah, menurut saya sekarang yang ada saja belum betul-betul dioptimalkan. Komuter lainnya belum dioptimalkan. Kemudian juga nanti MRT juga akan, walaupun hanya satu ruas, mestinya akan menunjang sebagian, dan kemudian juga busway ya. Nah, lalu persoalannya tadi menurut saya adalah ini kan kepentingan investornya lebih dipentingkan sepertinya, dan pengalaman dengan monorail pun bermasalah gitu. Nah, jadi menurut saya ini harus lebih dingin gitu dalam melihat bahwa urgent untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta, betul. Tapi menurut saya beberapa yang ada saat ini pun masih mungkin untuk dioptimalkan gitu. Karena yang juga perlu dipikirkan kan nanti jangka panjangnya. Misalnya saya kasih contoh busway lah. Jelas sekali bahwa sekarang ini misalnya dengan diterapkannya e-ticketing, itu kan sama sekali bukan kepentingan pengguna. Selama ini dengan single trip membayar pakai karcis biasa kan tidak ada masalah. Tiba-tiba sekarang masyarakat dipaksa membeli kartu Rp20.000, kemudian dengan pulsa isi ulangnya Rp20.000, which is kira-kira berarti 6 kali trip. Bagaimana kalau orang yang tidak rutin menggunakan, atau orang yang kemudian ke Jakarta perlu transportasi dipaksa untuk membayar Rp40.000 hanya untuk satu trip, gitu. Dan kita tahu persis bahwa ini adalah kepentingan investor, bukan kepentingan masyarakat. Buktinya apa? Bandingkan dengan tadi komuter lain, dia bisa pakai single trip, dan kartunya bisa reimburse, ya kan? Sekali pakai, dikembalikan kartunya, dikembalikan uangnya, tidak dipaksa untuk membayar sampai Rp20.000 per kartu yang mungkin harganya hanya Rp2.000, gitu. Nah, saya khawatir semua modus publik yang kemudian diprivatisasi itu akan menjadi seperti itu, gitu. Jadi sekali lagi bahwa kepentingan investasinya menjadi sangat didahulukan ketimbang kepentingan warga pengguna. Kebijakan transportasi masih sangat syarat kepentingan investor ya. Pasti. Ini apakah kemudian Pak Dharma setuju dengan pernyataan tersebut? Mungkin kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.